Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini hari Jumat, tepat jam 2 pagi. Saya dibangunkan dan terbangun pada pagi hari ini. Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, sehat walafiat yang diberikan Tuhan kepada kita. Pagi hari ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam mandat amanah yang Tuhan perintahkan kepada kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan kita, dan sebagai juru selamat kita dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita ingat kembali apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, yaitu saudara dan saya dipanggil, dipilih secara khusus untuk menjadi duta kerajaan Allah, menjadi umat pilihan Allah, menjadi mitra kerja kerajaan Allah di dunia ini. Jadi mari kita kembali kepada fitrah kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Suatu penghargaan yang istimewa buat kita sebagai manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Tetapi puji syukur kepada Tuhan karena saudara dan saya dipanggil dan dipilih olehnya menjadi hambanya, menjadi orang pilihannya, menjadi muridnya. Saudara dan saya menjadi mitra kerja kerajaan Allah. Jadi sebenarnya kita dipanggil bukan untuk santai-santai, kita dipanggil bukan untuk tidak ada pekerjaan, saudara. Saudara dan saya dipanggil karena ada mandat, ada amanah yang Tuhan berikan kepada setiap kita sebagai orang yang telah diselamatkan oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena anugerah-Nya, oleh karena kemurahan-Nya, oleh karena kebaikan-Nya yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 mengatakan, ini adalah perkataan Tuhan Yesus buat kita, buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya yakin akan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan satu perintah, mandat yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu firman-Nya berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak
dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku, Roh Kudus, Yesus, firman Tuhan, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ibu bapak saudara sekalian yang saya kasihi, ada pernyataan yang sangat tegas yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, kita melihat apa yang dikatakan Yesus kepada kita. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Garis bawahi ibu bapak saudara sekalian, Yesus mendekati mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah murid-muridnya. Mereka itu adalah termasuk saudara dan saya sebagai murid Kristus, sebagai orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan mendekati saudara dan saya dan menegaskan akan pribadinya, menegaskan siapa dia, menegaskan kepada saudara dan saya, dan meyakinkan kepada ibu bapak saudara sekalian bahwa Yesus adalah satu pribadi yang telah mendapatkan atau telah memperoleh hak paten kuasa yang diberikan oleh Bapa kepadanya, kepada dia, dan ditegaskan kepada dirinya bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Yang pertama, ibu bapak saudara sekalian, segala kuasa. Kuasa di mana? Yang pertama, kuasa di surga. Jadi ibu bapak saudara sekalian, yang pertama saudara dan saya harus mengenali siapa yang mengutus ibu bapak saudara sekalian. Siapa yang memberikan perintah kepada ibu bapak saudara sekalian. Yaitu yang pertama di sini saya melihat Yesus itu sendiri yang memberikan mandat, memberikan perintah kepada saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa Yesus itu, saudara? Nah, Yesus itu adalah satu pribadi. Pribadi apa, saudara, di dalam diri Yesus? Saya melihat saat Yesus berkata pada saat itu, saudara, dia sebagai pribadi manusia. Namun di balik kemanusiaannya, saudara, ada kemanunggalan, ada kesatuan roh, kesatuan tubuh, kesatuan jiwa dengan firman-Nya, dengan pribadi lain, yaitu pribadi Allah itu sendiri, pribadi Tuhan itu sendiri, menyatu di dalam diri pribadi manusia Yesus itu, saudara. Ibu bapak saudara sekalian, sebenarnya kalau saudara dan saya mau belajar dan meningkatkan iman saudara dengan dimensi supranatural, Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara dan saya bisa mengalami seperti Yesus mengalaminya. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, Yesus mengalami kemanunggalan Allah di dalam dirinya, kemanunggalan firman di dalam dirinya, karena Yesus adalah manusia firman atau manusia Allah itu sendiri, atau firman itu sendiri yang menjadi manusia. Kalimatullah, firman Allah
yang telah menjadi manusia, yaitu manusia yang memberi contoh, manusia yang memberi teladan, manusia yang memberikan kehidupan bagaimana saudara dan saya sebagai manusia seharusnya saudara dan saya hidup dengan benar seperti yang diperintahkan firman Allah, firman Tuhan kepada kita. Nah, firman itu bukan hanya menjadi sebuah tulisan, bukan hanya menjadi sebuah logos. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia yang bernama Yesus, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara mau melihat nur yang tidak kelihatan, kalau saudara mau melihat firman yang hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara mau melihat Allah yang maha supranatural itu, ya lihatlah pribadi Yesus, saudara. Di dalam pribadi Yesus itu adalah firman itu sendiri. Dia tidak berbuat dosa. Dia taat sampai garis akhir. Dia suci, dia kudus sampai garis akhir. Dia setia sampai garis akhir. Dia tidak terpengaruh dengan dunia. Dia tidak pernah terpengaruh dengan keinginan-keinginan daging sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia benar-benar menunjukkan sebagai manusia yang sejati, manusia yang sempurna, sebagai pribadi yang sejati, pribadi yang sempurna, yaitu adalah manusia Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus telah memberikan perintah. Yesus telah mendekati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mendekatinya dengan apa, saudara? Mendekati dengan pribadi yang supranatural, yaitu dengan roh sucinya, dengan roh kudusnya. Mendekati Ibu Bapak Saudara sekalian. Mendekatinya dengan apa, saudara? Dengan sentuhan kasihnya, yaitu di dalam hadiratnya. Mendekati dengan apa, saudara? Mendekati dengan firman yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan punya sejuta cara untuk mendekati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan berbagai macam cara Tuhan mendekati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kenali pribadinya bukan lewat kata orang, kenali pribadinya, yaitu saudara dan saya wajib harus mengalami secara pribadi tentang pribadinya Yesus, saudara. Yesus hari ini dalam kondisi situasi yang tidak terbatas, saudara. Kalau masa beliau hidup ribuan tahun yang lalu, dia diberi kesempatan hidup dalam usia 33 tahun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dalam pelayanan menyelesaikan mandat amanahnya dari Bapa, dari Tuhan itu sendiri, yaitu dalam waktu 3,5 tahun perjalanan menyampaikan tentang Injil Kerajaan Allah, saudara. Yesus telah menyelesaikan dalam kurun waktu 3,5 tahun, sehingga firman Tuhan hari ini sampai ke ujung-ujung bumi, saudara. Dari pelosok-pelosok, dari ujung-ujung bumi, bahkan sampai kepada kita sebagai warga negara Indonesia yang dicintainya, yang dikasihinya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya menghimbau, saya mengajak, kenali Tuhan Allahmu bukan kata orang. Kenali firman Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bukan hanya mengenal firman Allah,
mengalami firman Allah secara pribadi dalam hidup ibu bapak saudara sekalian. Ketika saudara dan saya mengalami firman, ada di dalam firman, firman menyatu dalam hidup bapak ibu saudara sekalian, firman manunggal dalam hidup bapak ibu saudara sekalian, maka ada kuasa yang sama yang pernah terjadi di dalam diri Yesus, itu juga terjadi di dalam diri kita, ibu bapak saudara sekalian. Saudara dan saya diberi otoritas, saudara dan saya diberi kuasa. Kuasa dari mana bapak ibu saudara sekalian? Kuasa dari tempat yang maha tinggi, kuasa dari Allah sendiri, saudara, kuasa dari surga yang diberikan kepada bapak ibu saudara sekalian. Diberikan kepada siapa, saudara? Garis bawahi, diberikan kepada mereka yang mengikuti perintahnya. Perintah untuk apa, saudara? Perintah untuk melakukan firman. Perintah untuk hidup dalam ketaatan. Perintah hidup dalam kebenaran. Taat dalam setia dalam melayani Tuhan, bapak ibu saudara sekalian. Nah, diberi perintah yang seperti ini yang harus kita lakukan bapak ibu saudara sekalian sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, sebagai orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan di dalam hidup bapak ibu saudara sekalian. Salah satu perintahnya apa bapak ibu saudara? Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Yesus, saudara. Jadi perkenalkan Kristus dalam hidup saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi maupun Juru Selamat dunia. Menjadi Imam Mahdi, menjadi hakim yang adil di akhir zaman, saudara. Karena itu ibu bapak saudara sekalian, mari kita pergi memberitakan kabar baik, memberitakan firman yang hidup, memberitakan surga yang kekal, yaitu lewat kehidupan Yesus, saudara. Pergilah, jadikan semua bangsa muridnya, murid Yesus, saudara. Bukan menjadikan orang beragama Kristen, tapi menjadikan murid Yesus. Sehingga siapapun, saudara, yang menjadi murid Yesus tidak menutup kemungkinan saudara dari suku apa, agama apa, kepercayaan apa, saudara. Di sini yang diperintahkan yaitu ajarkan, pergilah, saudara. Pergilah, jadikan semua menjadi murid Yesus, murid Kristus. Nah, murid Yesus, bapak ibu saudara sekalian. Untuk apa, saudara? Menjadi murid Yesus. Satu, melakukan perintah firman Tuhan. Perintah firman Tuhan seperti apa, saudara? Firman Tuhan, perintahnya supaya saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Yang kedua, perintahnya, saudara, apa perintahnya? Hidup di dalam cinta kasih. Kasih bukan kasih eros, saudara. Bukan kasih hawa nafsu, saudara. Tapi kasih agape yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti Yesus memberikan agape kepada semua orang. Nggak peduli dia agama apa. Dia tidak peduli kasta apa. Orang kaya atau orang miskin. Orang sehat atau orang sakit, saudara. Orang yang tidak berdosa atau yang berdosa, bapak ibu saudara sekalian. Yesus memberikan agape-nya kepada kita, saudara. Demikian juga saudara dan saya harus memberikan agape kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Gak peduli dia suku apa. Gak peduli dia orang kaya atau orang miskin. Gak peduli dia agama apa, saudara. Tapi berikan agape ini kepada mereka.
yaitu kasih yang sejati, kasih yang sempurna, yang diteladani, yang sudah diberikan contoh lewat kehidupan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Ibu Bapak Saudara sekalian yang saya kasihi, pada pagi hari ini ada dua hal yang saya mau bagikan kepada Ibu Bapak Saudara sekalian, yaitu mengenali Yesus bukan kata orang, tapi mengalami pribadinya di dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau itu menjadi satu dalam dirimu, ya, berdaulat di dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian, maka di situ ada kuasa dari tempat tinggi yang mengalir dalam kehidupan Ibu Bapak Saudara sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diberi tugas, diberi mandat untuk apa? Pergi memberitakan kabar baik, memuridkan kepada semua orang. Untuk menjadi murid saya bukan, namun untuk menjadi murid Kristus, murid Yesus. Bukan menjadi agama Kristen, namun menjadi murid Yesus. Garis bawahi, saudara, menjadi murid Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan menuju surga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia adalah jalan yang lurus itu. Dia adalah jalan kebenaran itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya di tengah-tengah dunia yang sekarang ini, di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus memberikan jawaban buat kita semuanya. Yesus memberikan kabar baik, pengharapan, kepastian di dalam kehidupan Ibu Bapak Saudara sekalian. Terima kasih pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mendengar pesan atau firman yang saya sampaikan untuk saya maupun untuk kita semuanya. Salam cinta kasih, salam damai sejahtera untuk Indonesia. Bahkan jangan lupa kita panjatkan kapal selam Indonesia yang kehilangan kontak di Pulau Bali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita doakan supaya pagi hari ini tim TNI yang sedang bekerja menjalankan tugas segera ditemukan dalam keadaan utuh, selamat, semua kru putra-putra bangsa yang terbaik. Kita doakan supaya Tuhan menolong mereka semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.